Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Di episode 15 di season Tanya Jawab Iman Kristen ini, kita akan mengulas sedikit tentang debat yang dapat kita tonton via YouTube antara Pendeta Ezra Alfred Soru versus Ibu Rifa, seorang muslimah yang sedemikian berani berkicau tentang kekristenan walau hanya sekedar di kulit. Ya, memang umat muslim bila berkicau tentang kekristenan selalu tanpa beban. Dan memang umat Kristen juga cenderung tidak peduli apapun yang diucapkan umat muslim. Di samping tidak berguna untuk debat kusir, juga dikarenakan risikonya terlalu besar. Paling hanya sekedar menjalankan hak jawab, walaupun harus dengan tensi rendah. Dalam debat tersebut, tampak Pendeta Ezra Soru mencoba menjawab pertanyaan Ibu Rifa yang selalu dalam tanda kutip saya sebut lari dari topik. Pendeta Ezra memang tidak terpancing model hit and run yang dilakukan lawan debatnya ini. Ini membuat debat menjadi tidak menarik, karena banyak hal menjadi tidak terkoneksi. Sekalipun demikian harus diakui, ibu ini termasuk cerdik bagi seorang pemula yang menjadi debaters, seperti pengakuannya. Saya mengatakan cerdik dikarenakan dia sering mengulang-ulang sebuah pertanyaan yang sebenarnya inilah target yang bersangkutan, yaitu bagian mana Yesus yang memperlihatkan dia Allah. Saudara-saudara yang terkasih, topik utama debat adalah apakah Yesus Kristus itu Tuhan? Dengan kesepakatan, referensi debat adalah Alkitab. Sebuah topik yang sangat klasik sebenarnya dan terus digaungkan kalangan muslim. Konsekuensinya akan sama. Selalu terjadi pengulangan-pengulangan jawaban yang dari dahulu juga akan sama. Biasanya debat seperti ini akan disusul rentetan pertanyaan-pertanyaan sejenis dari pihak muslim. Seperti, Allah kok menjadi seperti makhluk ciptaannya? Kok lahir dari perempuan yang sudah pasti berdosa? Allah kok bisa mati? Allah kok disunat? Allah kok digantung di tiang jemuran dengan koloran doang? Dan banyak pertanyaan bodoh lainnya. Bila saya seorang muslim, saya tidak akan menanyakan hal itu sama sekali. Justru saya akan menyelidiki tentang Yesus Kristus. Siapa sebenarnya Yesus ini? Saya akan mencari jawaban yang paling lengkap, bukan sebaliknya. Malah saya mencari jawaban yang mereduksi tentang Yesus Kristus untuk sekedar memuaskan apa yang sudah saya percaya. Segala keterbatasan informasi akan saya kejar. Bahkan kalau perlu saya harus mengupas habis isi Alkitab. Karena memang satu-satunya sumber terlengkap mengenai Yesus Kristus hanya Alkitab. Saya tidak akan serta-merta mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, karena ini bukan prinsip seorang intelektual. Apalagi saya belum membaca dengan seksama, atau bahkan mungkin saya belum pernah membaca Alkitab sama sekali. Ditambah, saya tidak akan pernah mampu menjawab bila ditanya balik, di mana Alkitab asli, bila saya tuduh Alkitab sudah dipalsukan. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya harus mencari tahu perihal Yesus Kristus?
Karena Al-Quran dan Alkitab sama-sama menceritakan tentang satu orang manusia yang ajaib, penuh mujizat. Inilah yang membuat saya harus tahu betul siapa Yesus Kristus itu. Karena ini semua menyangkut kehidupan kekal saya setelah saya mati. Kehidupan kekal tidak bisa saya buat bahan permainan. Hanya berbekal dengan membaca sedikit di sini dan membaca sedikit di sana. Bahkan, kalau perlu, saya akan melakukan pengujian terhadap kedua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Juga melakukan pengujian dengan bertanya dengan orang yang jauh lebih paham dari saya dalam hal bahasa. Harus kita akui, memang ketidakpahaman akan bahasa inilah membuat banyak umat beragama mengalami kesulitan untuk mengetahui isi sebuah kitab suci. Bila saya menganggap bahwa Alkitab dan Yesus Kristus tidak bisa saya andalkan untuk memperoleh keselamatan abadi saya, maka saya akan menantang debat orang Kristen, bahkan bila perlu sampai ke Christian Prince. Segala puji untuk Allah. Mata saya sedemikian mudah melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setelah melihat otoritas yang dimilikinya dari kitab suci. Dengan demikian, saya dengan mudah memutuskan mengikuti satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini tanpa mengenal dosa. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini berasal dari sorga. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini yang sekarang bersama-sama Allah di sorga. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini yang nanti di hari kiamat menghakimi seluruh manusia. Semua ini harus saya lakukan karena ini kehidupan kekal saya tidak akan bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan yang saya kenal. Ini sebuah proses pencarian pribadi karena menyangkut kehidupan kekal saya sendiri. Memanglah proses pencarian keselamatan bersifat pribadi. Pengenalan kita secara personal dengan pencipta kita. Artinya keselamatan tidak bersifat kolektif atau sekedar ikut-ikutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rentetan pertanyaan di atas dapat kita jawab dengan sederhana, yaitu Yesus Kristus adalah firman Allah yang diutus Bapanya berinkarnasi dengan mengambil rupa manusia, yang lahir dari perawan Maria, yang bertumbuh dan menjadi dewasa mengikuti adat istiadat bangsa Yahudi. Dia menyerahkan sendiri nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Pada hari ketiga, dia bangkit dari kematian, naik ke sorga. Dan dari sana dia kelak akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, ini sesuai kesaksian Al-Quran dan Alkitab. Yesus Kristuslah nanti yang menghakimi seluruh orang di dunia ini, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah saya sebut tadi, Ibu Rifa ini memiliki sebuah topik khusus di benaknya sebelum dia melakukan debat, yaitu bagian mana Yesus sebenarnya yang ilahi. Sebenarnya saya agak heran dengan pertanyaan ini. Inilah yang saya katakan, dia bermain dengan Tuhan orang Kristen, tetapi dengan konsep berpikir dari agamanya, hanya sekedar di kulit pemahamannya tentang Tuhan orang Kristen. Ini membuat saya merenung, mengapa sedemikian sederhana pemahaman banyak orang tentang Tuhan dan keselamatan. Seolah-olah kehidupan kekal adalah hal yang sepele. Poin ini yang akan saya jelaskan secara perlahan. Dan memang, mau tidak mau,
kita harus membahas secara sekilas mengenai Trinitas atau Tritunggal. Saudara-saudara yang terkasih, Allah orang Kristen memang rumit. Kalau tidak rumit, Alkitab tidak perlu menubuatkan dengan amat sangat banyak tentang juru selamat yang semuanya mengerucut pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa nubuatan sedemikian banyak? Hanya satu penyebabnya. Allah itu kasih. Dia tidak ingin manusia tersesat dengan mengikuti juru selamat atau Tuhan yang lain. Dengan demikian, umat Kristen tidak akan pernah bisa salah mengenali juru selamat dan Tuhannya. Dengan kata lain, tidak akan bisa ada juru selamat yang lain seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi, jangan berharap Allah orang Kristen dapat dijabarkan dengan sederhana. Dia bukan Allah bila otak manusia dapat memahaminya seutuhnya. Sekaligus dia juga bukan Allah bila hati nurani dan akal budi kita tidak dapat menerimanya. Kedua hal ini berkaitan, yang nanti akan kita pahami juga dari video ini. Bahkan Alkitab sendiri tidak akan mampu menjabarkan secara lengkap tentang Allah. Alkitab hanya menceritakan tentang kebagaimanaan Allah dan perbuatannya. Oleh karena itu, orang Kristen tidak pernah menganggap Alkitab harus disucikan dan selevel dengan Allah. Dari Alkitab, Allah memperlihatkan mujizat-mujizat dan memberi kuasa untuk melakukan mujizat bagi orang-orang yang dipilihnya. Ini sekedar memperlihatkan sebuah tanda tangan dan otoritas bahwa hanya Allah lah yang mampu melakukan hal tersebut, tidak ada yang lain. Apabila kita sudah mati, maka Alkitab sudah tidak berguna lagi bagi kita. Dikarenakan segala yang diberitakan di Alkitab sudah ada di hadapan kita. Dialah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Allah orang Kristen adalah roh. Salah satu pribadi Allah ini, yaitu firman Allah, menjadi daging, menjadi manusia. Itu yang membuatnya bisa bersentuhan dengan manusia yang tidak suci. Jadi, bukan roh Allah yang kontak dengan manusia lain yang tidak suci. Apakah roh Allah ada di dalam Yesus Kristus? Jawabannya jelas, ada. Jadi, firman itu menjadi manusia sempurna dan memiliki roh ilahi atau roh Allah. Jadi, firman Allah berinkarnasi menjadi manusia sempurna sekaligus dia juga adalah Allah. Mengapa bisa? Allah orang Kristen Maha Kuasa, dapat melakukan apapun juga. Menjadi kaleng-kaleng yang ilahi juga bisa. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka Allah menjadi manusia yang ilahi. Mengapa harus ilahi? Kalau dia menjadi manusia yang bukan ilahi, maka sama saja dia akan bisa jatuh ke dalam dosa. Di samping itu, agar dia bisa menjadi teladan bagi manusia. Yang tidak bisa dilakukan Allah orang Kristen adalah dia berhenti sebagai Allah. Analog bagaikan manusia. Saya memiliki firman atau kata-kata. Saya juga memiliki roh sebagai manusia. Dan ketiga elemen di dalam diri saya berada di dalam satu tubuh yang jasmani. Apakah saya bisa tidak dapat berkata-kata atau berfirman? Bisa. Ini terjadi dikarenakan saya bisu atau ada kekacauan pada saraf berpikir saya yang menyebabkan saya tidak dapat berkehendak atau memiliki maksud. Tetapi tidak demikian dengan Allah orang Kristen. Ada tiga pribadi dalam satu hakikat Allah dalam konsep kekristenan. Ketiga pribadi Allah ini hidup
Ketiga pribadi Allah tidak bisa dipisahkan, berikatan dengan sempurna. Perlu dipahami, berikatan dengan sempurna bukanlah menjadi satu yang mutlak. Karena bila menjadi satu mutlak, ini berarti bahwa Allah terdiri dari elemen-elemen penyusun. Tritunggal inilah yang disebut dengan istilah ehad, yang berarti tunggal yang jamak. Jadi, Allah orang Kristen tidak dapat dikatakan monoteis dalam artian tunggal mutlak atau sendirian. Karena itu hanya berarti dia adalah Allah yang kesepian. Karena dia tidak dapat berdiskusi, berpikir, yang kesemuanya itu terjadi di dalam dirinya sendiri tentang apa yang mau dilakukannya. Allah orang Kristen juga bukan politeis, yang artinya ada beberapa Allah. Allah orang Kristen juga bukan Allah united atau gabungan dari beberapa elemen penyusun Allah menjadi satu Allah, seperti penjelasan di atas. Tetapi Allah orang Kristen adalah Tritunggal atau Trinitas. Itulah Allah orang Kristen, di mana ada tiga pribadi yang hidup, berada di dalam satu tubuh kemuliaan, dilingkupi cahaya yang gilang gemilang dan tidak terhampiri. Inilah tubuh roh kemuliaan Allah. Inilah Allah yang ehad. Saudara-saudara yang terkasih, apakah di dalam diri tiap orang ada roh Allah? Sebelum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, roh Allah tidak ada di dalam diri kita. Dalam istilah Kristen disebut sebagai Roh Kudus. Apakah di dalam diri tiap orang memiliki roh manusia? Ya. Itu roh pemberian Allah ketika menciptakan manusia. Jadi, setiap orang memiliki roh manusia. Roh manusia tidak bisa diwariskan. Inilah suara hati nurani yang murni. Hanya Alkitab yang dengan terang benderang menjelaskan mengenai roh manusia ini. Roh yang tetap suci selama berada di dalam diri manusia. Karena roh manusia akan kembali ke Allah setelah manusia mati. Yesus Kristus adalah inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Dengan segala hormat bagi Bunda Maria, Ibu Yesus, firman Allah dalam tanda kutip meminjam rahim Bunda Maria sebagai tempat proses menjadi manusia. Apakah tanpa Maria proses ini bisa terjadi? Bisa. Bila dahulu sudah ditemukan proses melalui bayi tabung, hal ini tidak akan mengherankan. Benih firman Allah bisa hanya ditempatkan di dalam tabung. Jadi tidak memerlukan Bunda Maria. Apakah mungkin Allah akan menempuh metode bayi tabung tersebut? Tidak. Allah selalu menempuh cara yang dipahami manusia. Di samping itu, Kitab Kejadian juga mencatat nubuat Allah sendiri secara langsung bahwa juru selamat akan lahir dari seorang perempuan. Jadi, sekalipun metode bayi tabung sudah ditemukan pada saat itu, Allah akan tetap menempuh jalan yang sudah ditetapkannya sendiri. Ditambah janji Allah kepada Raja Daud bahwa juru selamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Kedua orang tua Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud. Keduanya adalah suku Yehuda. Jadi, Maria bukan saudara Musa dan Harun.
saudara perempuan Musa dan Harun namanya Miriam. Memang nama yang mirip dengan nama ibu Yesus. Perbedaan zaman terlalu jauh, lebih dari 1500 tahun. Di samping itu, Musa dan Harun bukan keturunan Raja Daud. Zaman Musa dan Harun masih jauh di atas Raja Daud. Melihat dari tidak adanya genetika manusia biasa di dalam diri Yesus Kristus, inilah yang membuat Yesus Kristus tidak bisa berdosa. Di samping memang dia adalah Allah itu sendiri. Karena itulah tidak ada dosa warisan di dalam diri Yesus Kristus. Sebagai manusia sejati, Yesus Kristus juga memiliki roh manusia. Roh manusia Yesus bersekutu erat dengan roh ilahinya. Roh manusia Yesus sangat mengenal Tuhannya. Karena itulah, roh manusia Yesus menjerit pilu ketika Yesus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Ketika dia mengucapkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, ucapan Yesus Kristus di kayu salib itu bukan sekedar menggenapi Mazmur 22 ayat 2. Sebuah nubuatan memang tidak bisa diartikan terlalu jauh. Harus dalam konteks harfiah. Tetapi juga sebuah nubuatan tetap harus mengandung makna. Bukan terjadi hanya sekedar sambil lalu. Saudara-saudara yang terkasih, roh manusia Yesus ini tahu bahwa dia akan tetap bertemu dengan Tuhannya kembali. Sekalipun demikian, perpisahan persekutuan roh manusia Yesus dengan roh ilahinya yang walau berlangsung hanya sekejap, tetap membuatnya tidak rela kehilangan persekutuan dengan Tuhannya. Inilah penderitaan terbesar dari sisi seorang manusia yang bernama Yesus Kristus. Jadi, bukan siksaan yang ditakutkannya, bukan mahkota duri yang ditakutkannya, bukan cambuk, bukan tusukan tombak, bukan hinaan, bahkan bukan kematian, melainkan kehilangan sebuah persekutuan roh manusia Yesus Kristus dengan roh Allah yang sangat dan amat sangat membuatnya menderita. Ini diekspresikannya melalui teriakannya di kayu salib. Inilah sebuah kesaksian yang sangat memilukan di Alkitab. Betapa persekutuan dengan Allah adalah segalanya. Inilah yang menggambarkan betapa luar biasanya keindahan persekutuan rohani di dalam sorga orang Kristen antara ciptaan dan yang menciptakan. Jadi, bukan kenikmatan jasmani dari sebuah sorga jasmani. Saudara-saudara yang terkasih, roh manusia inilah yang melahirkan akal budi, roh yang penuh dengan kelembutan, penuh kasih. Akal budi inilah yang membuat manusia mampu berbuat kebaikan. Roh manusia ini memang berasal dari Allah, tetapi esensinya tidak sama dengan roh Allah. Roh manusia inilah identitas Allah di dalam diri manusia, sehingga dikatakan manusia segambar dengan Allah. Karena roh manusia merupakan citra atau gambar Allah, dia adalah roh yang suci. Karena dia berasal dari Allah. Segala yang berasal dari Allah adalah suci.
Roh inilah yang didengar Allah menjerit pilu, terhimpit dosa di dalam hati manusia. Karena roh suci ini tidak bisa berdekatan dengan dosa. Roh inilah yang diinginkan Allah dengan cemburu. Karena Allah tidak rela roh miliknya ini dipermainkan iblis seenak perut iblis. Roh yang lemah lembut dan penurut. Hati manusia adalah tempat kediaman roh manusia. Dari sinilah terkoneksi komunikasi antara roh manusia dengan roh Allah. Dosa merajalela. Hati manusia menjadi gudang dosa. Jembatan rohani ini, yaitu hati manusia ini, penuh sesak dengan roh-roh kejahatan. Roh manusia sangat menderita. Dia sangat sulit bercengkerama dengan roh Allah yang sangat dikasihinya. Tetapi, sekalipun dia terpojok di relung hati manusia yang paling kelam, dia tetap memancarkan sinar kemuliaan Allah, walaupun sangat redup. Sinar roh manusia inilah yang dilihat Tuhan bagaikan pelita Tuhan untuk menyelidiki hati manusia. Jadi, memang di hari penghakiman kita tidak akan bisa membohongi Tuhan, karena roh ini akan bersaksi tentang sepak terjang kita selama hidup di dunia. Penderitaan roh manusia inilah yang membuat Allah turun tangan berkenan menyelamatkan manusia. Jadi, bukan karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan, bukan karena ketampanan, kecantikan, kekayaan, atau lainnya, melainkan hanya karena jeritan pilu roh manusia. Roh manusia yang menuntut dibebaskan dari himpitan dosa di hati manusia. Allah orang Kristen adalah Allah yang berintegritas, Allah yang bertanggung jawab. Dia harus menyelamatkan roh manusia yang memang miliknya sendiri. Sebagaimana bekerjanya iman, memang semuanya hanya karena dari Allah, oleh Allah, dan kembali ke Allah. Hanya satu yang diminta Allah. Maukah kita percaya pada Yesus Kristus? Bila kita mau, maka Kristus akan mengirim Roh Kudus untuk membantu dan menopang roh manusia kita, memberdayakan roh manusia kita kembali, agar perlahan-lahan kita membersihkan rumah roh kita atau hati kita, sehingga cahaya kemuliaan Allah dapat memancar dengan terang dari hati kita. Inilah proses keselamatan yang ditempuh Yesus Kristus. Dia datang sebagai dokter untuk menyembuhkan luka hati. Manusia dapat melihat langsung sang dokter dan mengikuti petunjuk jalan yang lurus yang telah disediakannya. Jadi, memang Allah orang Kristen dalam menyelamatkan manusia melalui sebuah proses. Karena Allah tidak mau melanggar prinsipnya sendiri, yaitu memberi kebebasan memilih. Mau mengikuti jalan yang lurus, boleh. Mau menolak juga boleh. Berpura-pura hidup saleh juga boleh. Yang pasti, di hari penghakiman ada roh manusia yang akan bersaksi tentang kita. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Allah orang Kristen akan melakukan proses simsalabim dalam menyelamatkan manusia. Cukup dengan menekan tombol dari sorga, maka dosa terhapus. Itu bukan cara Allah orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah mengeluarkan video dengan judul
mencari kemanusiaan Yesus Kristus. Kenapa saya beri judul seperti ini? Karena memang saya sangat kesulitan mencari sisi kemanusiaannya. Kalau mengatakan bahwa Yesus lapar, capek, tidur, dan lain-lain, itu bukan sisi kemanusiaannya, melainkan sebuah keadaan dan kebutuhan sebagai makhluk hidup untuk bertahan hidup, ataupun ritual sebagai salah satu jenis makhluk hidup. Kalau dikatakan semua makhluk akan mati, juga kurang tepat. Karena Adam juga sebenarnya tidak akan mati bila tidak jatuh ke dalam dosa. Memanglah sangat sulit mencari sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Sebaliknya, mencari sisi ketuhanan Yesus Kristus sangat mudah. Kitab suci bersaksi akan hal ini. Di sepanjang hidupnya, dia banyak melakukan keajaiban, dari menyembuhkan orang sakit, membuat makhluk hidup, sampai membangkitkan orang mati, dan sangat banyak lainnya. Keajaiban atau mujizat yang tidak akan pernah bisa dilakukan manusia. Dari mulai dia lahir sampai dia naik ke sorga, semua mujizat. Memang Yesus Kristuslah keajaiban itu sendiri. Bila dikatakan semua itu terjadi karena kehendak Allah atau seizin Allah, ya, memang tidak salah. Setidaknya segala hal yang dilakukan Yesus Kristus selama hidupnya sampai mengorbankan diri untuk menyelamatkan umat manusia adalah selaras dengan kehendak Allah. Kalau di Alkitab dikatakan seturut dengan kehendak Bapanya. Yesus Kristus berada di dunia ini berkisar 33 tahun lamanya. Di sepanjang hidupnya di dunia ini, dia melakukan segala sesuatu seperti yang dikehendaki Bapanya. Adakah manusia yang seperti ini? Apakah Allah tidak capek mengikuti kehidupan Yesus Kristus selama 33 tahun hanya untuk mengontrol agar apa yang dilakukannya sesuai dengan yang diminta Allah? Atau memanglah Yesus Kristus sudah mengetahui apa yang mau dikehendaki Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang harus dilihat lebih seksama di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus berinkarnasi dengan mengambil rupa manusia. Firman Allah menjadi manusia, ini berarti Yesus Kristus adalah Allah. Karena firman Allah adalah milik Allah. Sampai di sini sebenarnya debat sudah harus berhenti. Karena kalau dilihat di Al-Quran dan Alkitab, sisanya adalah keajaiban-keajaiban Yesus Kristus. Bila kita dalami lagi sebagai Allah, yang sekalipun terlihat seperti manusia, dia tidak akan pernah bisa mati. Dia tidak akan pernah bisa jatuh ke dalam dosa. Tadi di atas kita katakan, Adam tidak akan bisa mati kalau tidak jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus mati di kayu salib padahal tidak berdosa. Alkitab bersaksi, memang dia yang menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa seluruh manusia. Inilah tujuannya berinkarnasi, menyelamatkan manusia sekaligus menjadi teladan dari Allah yang hidup bagi umat manusia. Seseorang yang kita teladani haruslah sempurna. Tidak ada teladan yang lebih sempurna selain Allah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Seorang teladan
yang rela menyerahkan nyawanya bagi umatnya, sekalipun dengan kematian yang terkutuk. Ya, kematian yang menanggung kutuk dosa seluruh manusia yang ditimpakan pada tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus terkena kutuk dosa. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan sebuah transaksi pembayaran atas dosa manusia. Bukti pembayaran itu akan dibawa Yesus Kristus kepada Bapanya, bahwa tugasnya telah selesai. Upah dosa adalah maut atau kematian. Kematian di sini bukan sekedar mati jasad di bumi, tapi kematian kekal di keabadian. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Manusia Yesus Kristus mati. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya beserta jasadnya yang bertransformasi menjadi tubuh rohaninya. Kita pun kelak akan mengalami hal ini bila dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke sorga untuk dipermuliakan Bapanya. Dari sana, dia akan datang untuk menghakimi semua manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Inilah kesaksian Alkitab. Jadi, bila ada yang mengatakan nanti Yesus Kristus akan datang untuk mematahkan salib dan membunuh babi, bagi saya rasanya terlalu aneh. Kok Allah menjadi iseng banget? Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab tidak membutuhkan buku lain untuk menjelaskan isinya. Tidak membutuhkan kesaksian dari siapapun untuk menyatakan kebenaran isinya. Rasul Paulus bahkan mengatakan, terkutuklah orang yang menambah ataupun mengurangi isi Alkitab, yang di abad pertama masih disebut Injil, yang artinya kabar baik. Para murid Tuhan juga mengatakan bahwa akan ada pengajar-pengajar dan nabi-nabi palsu yang akan mengajar dengan isi yang berbeda dengan Alkitab. Di bagian akhir kitab Yohanes tampak, dalam tanda kutip, Yohanes mengunci dan menutup Alkitab dengan mengatakan sudah cukup. Yang artinya sebenarnya masih banyak yang dilakukan Yesus Kristus di sepanjang hidupnya. Tapi semua yang tertulis di Alkitab sudah cukup mewakili seluruh pekerjaan Tuhan. Mengapa Yohanes menulis demikian? Ya, karena Yohanes adalah murid langsung Tuhan Yesus Kristus yang paling terakhir meninggal karena dipanggil Tuhan. Dia meninggal di usia senja, lebih dari 90 tahun usianya. Dia mengalami peristiwa penghancuran Yerusalem pada tahun 68 sampai 70 Masehi. Dan kisah sejarah kehancuran Yerusalem adalah batas penulisan Alkitab. Jadi, seluruh Alkitab telah selesai ditulis sebelum peristiwa penghancuran Yerusalem, kecuali kitab 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Yang ketiga-tiganya ditulis Yohanes di pengasingannya di Pulau Patmos setelah terjadi penghancuran Yerusalem. Seluruh murid Tuhan adalah bangsa Yahudi asli, walaupun ada beberapa nama murid berlogat Yunani. Mereka saksi tentang Kristus secara langsung. Begitu juga banyaknya orang ketika Yesus disalib. Bahkan ibunya, Maria, menyertainya sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sampai dia naik ke sorga juga dipersaksikan oleh sedemikian banyak orang. Memanglah, sebuah peristiwa besar membutuhkan saksi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Trinitas dalam kekristenan adalah pada tiga pribadi yang suci, yang tidak mengenal dosa sama sekali, bahkan berkuasa menghapus dosa. Sebuah otoritas yang tidak dimiliki seorang manusia pun di dunia ini. Trinitas dalam kekristenan sudah sangat sering saya bahas. Saudara semua dapat mengikutinya di kanal Forum 195. Dari video lepas ke-8 sampai dengan video lepas ke-10 yang linknya ada di kolom deskripsi. Allah orang Kristen adalah Echad atau Esa. Allah berada dalam satu tubuh rohania. Karena Allah adalah roh, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di dalam satu tubuh rohania ini ada tiga pribadi, yaitu Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus. Sang Bapa sebagai pemilik Sang Firman, dan Sang Firman selalu berada di dalam Sang Bapa. Dan inilah yang sering disebut bahwa Sang Firman sudah ada sejak dahulu kala, karena Sang Firman selalu bersama Sang Bapa. Ketika Sang Firman diutus Sang Bapa menjadi manusia, inilah artinya Sang Firman adalah anak Allah karena keluar dari Sang Bapa. Jadi bukan dalam arti biologis. Dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus atau Roh Kesucian atau Roh Kasih yang dimiliki oleh Sang Bapa dan Sang Anak, yang mengikat Sang Bapa dan Sang Anak, yang mengikat Sang Bapa dengan firman-Nya, yang mengikat Sang Anak dengan Sang Pemilik Firman. Inilah yang menjelaskan mengapa Allah orang Kristen itu adalah kasih. Inilah tiga pribadi yang dimiliki Allah orang Kristen, di mana ketiganya berada dalam persekutuan roh yang saling memiliki, saling mengisi, saling mengasihi, dan selalu memiliki kehendak yang sama. Dalam Alkitab dikenal dengan istilah sehati dan sepikir. Ini terjadi dengan sempurna dalam ikatan Roh Kasih. Bila Sang Bapa tidak ada, Sang Anak dan Sang Roh Kudus juga tidak akan ada. Jika Sang Anak tidak ada, maka Sang Bapa dan Sang Roh Kudus juga tidak akan ada. Jika Sang Roh Kudus tidak ada, maka Sang Bapa dan Sang Anak tidak akan ada. Semuanya ini hanya memiliki arti tidak akan ada apa-apa. Semua menjadi tidak terdefinisikan karena tidak ada yang mendefinisikan dan tidak ada yang mau didefinisikan. Esensi sebuah keterdefinisian melahirkan harus ada sesuatu. Harus ada kehidupan. Allah orang Kristen hidup karena Dialah kehidupan itu sendiri. Dialah yang mengawali dan Dialah yang mengakhiri segala sesuatu. Serta segala sesuatu diciptakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan firman Allah. Inilah kesaksian yang hidup yang tertulis di Alkitab yang hidup tentang Allah orang Kristen. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.